Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Wasidi Channel yang mengkhususkan dunia peternakan. Baiklah, dari beberapa permintaan dari teman-teman ya, banyak yang bertanya sama saya, Pak, PMK itu penyakit mulut dan kuku itu gimana sih? Bahaya nggak sih? Dan sebagainya. Ya, sebetulnya sudah banyak ya informasi tentang penyakit mulut dan kuku, tapi nggak ada salahnya saya buatkan ini karena juga ya mungkin gabungan dari beberapa informasi itu bisa saya sampaikan, kita bisa sharing tentang apa itu penyakit mulut dan kuku. Baiklah, penyakit mulut dan kuku ini sebetulnya adalah nama lain dari foot and mouth disease. Jadi penyakit mulut dan kuku. Ini adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus ya. Jadi PMK ini disebabkan oleh virus. Virusnya itu virus tipe A dari famili Picornaviridae, genusnya Aptovirus. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus biasanya itu mempunyai spesifik, mempunyai ciri, biasanya morbiditasnya itu tinggi ya, jadi tingkat penularannya itu tinggi, sehingga seandainya di satu tempat itu ada yang menderita penyakit mulut dan kuku, dia akan cepat sekali menular ke yang lain. Menyerang hewan apa saja ini kalau penyakit mulut dan kuku? Dari informasi literatur dan sebagainya, dari informasi dari kementerian dan sebagainya, penyakit mulut dan kuku ini menyerang hewan berkuku genap ya, berkuku belah, berkuku genap. Diantaranya itu adalah sapi, kerbau, kambing, domba, babi, rusa. Itu diantaranya ya. Dengan gejala-gejalanya itu yang spesifik ya, yang spesifik itu maksudnya khusus, itu demamnya tinggi, bahkan bisa mencapai 41 derajat Celcius. Kemudian yang spesifik lainnya yaitu keluarnya keluarnya lendir yang berlebihan, yang hipersalivasi lah namanya, istilahnya hipersalivasi itu jadi meler terus dari mulutnya si ternak yang mengalami PMK itu, dan timbul lepuh-lepuh ya di erosi di sekitar mulut itu, moncong, gusi ya, ambing, kuku, dan yang makanya disebut dengan penyakit mulut dan kuku karena memang gejala spesifiknya atau gejala khasnya dari penyakit mulut dan kuku ini adalah adanya lepuh-lepuh pada mulut dan kuku. Untuk diketahui bahwa penyakit mulut dan kuku ya ini tidak termasuk zoonosis. Jadi zoonosis itu adalah sekumpulan penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya dari manusia ke hewan. Untuk PMK atau penyakit mulut dan kuku ini tidak termasuk zoonosis. Artinya penyakit PMK ini hanya menyerang kepada hewan, dan hewan yang diserang adalah hewan yang berkuku genap. Dan pertanyaannya adalah, amankah untuk dikonsumsi? Ya, jawabannya adalah aman, tetapi dengan catatan ya, aman dengan catatan. Untuk itu mari kita dengarkan sama-sama informasi yang lebih lengkap lagi dan lebih akurat lagi di video berikut ini. Tapi kita tidak boleh panik berlebihan, kita tetap meningkatkan kewaspadaan. Ini juga PMK ini tidak berbahaya pada manusia. Dan daging yang terkena PMK masih bisa dimakan, kecuali jeroannya. Ya, jeroan dan tentu saja yang terkontaminasi langsung dengan bakteri. Yang lain bisa dimakan. Hewan yang terkena PMK pun
tidak berbahaya manusia, dan kami dalam proses penyembuhan. Oleh karena itu, don't panik, tidak ada kepanikan. Saya akan coba bersama jajaran sesuai perintah Bapak Presiden agar Idul Adha semua hewan-hewan kita, insya Allah kita berdoa pada Tuhan, kita bisa kendalikan sepenuhnya untuk tidak tercemar dengan terjadi PMK. Bahkan kita berharap PMK-nya sudah betul-betul dalam kendali, walaupun memang ini virus yang setiap saat kalau kita lengah sedikit pun, Pak Bupati, Pak Gubernur dengan timnya lengah, ini bisa berkembang karena sangat cepat penularannya. Peternak pun tidak perlu terlalu panik menghadapi hal ini. Kami sudah diskusi dengan Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) bahwa penyakit mulut dan kuku ini memang domainnya ada di hewan. Jadi hampir tidak ada yang loncat ke manusia. Seperti virus SARS-CoV-2 itu loncat dari kelelawar ke manusia. Flu babi itu loncat dari babi ke manusia. Flu burung loncat dari burung ke manusia virusnya. Nah, khusus untuk virus mulut dan kuku, virus ini memang adanya hanya di hewan yang berkuku dua. Jadi sangat jarang yang meloncat ke manusia, jadi tidak perlu khawatir dari sisi kesehatan manusianya. UI membahas dan juga menetapkan fatwa. Salah satunya adalah penyakit mulut dan kuku itu diverifikasi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama, penyakit mulut dan kuku yang gejala klinisnya kategori ringan. Seperti apa? Seperti lepuh pada kuku ya, tetapi dia tidak berdampak kepada kondisi kualitas daging. Kemudian juga tidak berdampak kepada kekurusan secara permanen. Tidak berdampak kepada adanya kecacatan yang menyebabkan kepincangan atau sampai tidak bisa jalan. Dalam kondisi yang seperti ini, Majelis Ulama Indonesia menetapkan hewan tersebut sah untuk kepentingan pelaksanaan ibadah kurban. Tetapi ada jenis yang kedua, hewan yang terjangkit penyakit mulut dan kuku kategori berat. Seperti apa? Lepuh kepada kuku yang menyebabkan kuku terlepas dan berdampak kepada kepincangan, atau menyebabkan sangat kurus hewan akibat penyakit mulut dan kuku tersebut, atau tidak bisa sembuh lagi. Maka dalam kondisi PMK yang gejala berat seperti ini tidak sah jika akan dijadikan korban. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, benar-benar bermanfaat. Dan ini tentu saja dalam waktu dekat ini, dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha, banyak sekali sohibul korban, kemudian para jamaah, masyarakat bertanya-tanya, aman nggak? Nah, sekarang sudah terjawab ya, itu sudah terjawab dari sumber yang bisa dipercaya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum.